Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, yaitu tentang percikan air hujan yang ada di lorong-lorong atau ada di jalanan. Itu apakah najis atau suci? Nah, dalam menjawab hal ini, tentunya yang namanya jalanan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jalan itu memang kondisinya bersih tanpa kotoran, baik kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Artinya bebas tanpa najis. Maka dalam hal ini itu dipastikan suci. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya jalanan itu ada kotoran, umpama kotoran ayam, kotoran sapi, atau air dari gotan naik ke atas sehingga jalanan penuh dengan kotoran. Ya, artinya airnya bercampur dengan kotoran. Nah, airnya berubah. Artinya yang jelas, andai kata ada di bak mandi, otomatis najis. Nah, kalau ada di jalanan, apakah najis? Yang jelas najis. Kalau sampai air hujan itu yang asalnya bening berubah menjadi kotor, tapi kotornya bukan sebab tanah, kotornya sebab kotoran hewan. Ya. Nah, tentunya sebagai manusia, kita itu berkebutuhan berlalu lalang untuk kebutuhan kita hidup sehari-hari. Tentunya apakah air jalanan yang bercampur dengan najis, nah, tatkala mengenai kaki kita, mengenai baju kita, termasuk pertanyaan dari sang penanya ini, percikan air yang mengenai baju kaki, ya, apakah itu najis? Nah, dalam hal ini saya bacakan sebuah referensi dari kitab Al-Majmu', ya, karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam kitabnya menuliskan qala Imamul Haramain wa ghairuhu. Al-Imam Al-Haramain dan yang lain itu berkata fi tinis syawari, tentang tanah yang ada di jalanan, alladhi yaghlibu 'ala dhann najasatuhu, yang mana sudah lumrah kaprah menurut dugaan, menurut sangkaan bahwasanya tanah itu najis. Maka dalam hal ini kaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, yuhkamu binajasatihi, maka dihukumi najis. Tanah itu najis, termasuk tanah yang campur dengan air, najis. Ini pendapat yang pertama. Wasani, yang kedua, bithaharati, itu dihukumi suci. Bilaan hal ini berpegang teguh ala ta'arudil asli wal zahir, atas saat bertentangannya dalil asal dan dalil zahir. Ya. Asalnya tanah itu yakin suci, kemudian ada dugaan najis, maka keyakinan yang dimenangkan. Ya. Seperti itu. Walaupun secara zahir ada dhon, bukan keyakinan, ada dhon bahwasanya tanah itu najis. Nah, di sini kalau sudah nyata bahwasanya yang nempel itu bukan tanah yang bercampur dengan kotoran, tapi memang benar-benar kotoran, maka
jelas itu najis. Nah, seperti itu. Nanti saya bacakan lagi dari referensi dari kitab yang lain. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan atau meneruskan karangannya, qala al-imam kana syaikhi yaqul. Al-Imam Al-Haramain berkata, ini lanjutan dari tulisan Imam An-Nawawi, kana syaikhi yaqul, guruku berkata, idza tayaqqanna binajasati tin asy-syawari fala khilafa fil afi anil qalil alladhi yalhaqu thiyab at-tarikin. Ya. Kalau kita meyakini bahwasanya tanah, ya, tanah yang bercampur air seumpamanya, nggak apa-apa, yang penting tanah bercampur air, itu diyakini najis, ya, tanah jalanan. Maka fala khilafa fil asli anil qalil. Maka di sini tidak ada bedanya. Artinya tidak ada perbedaan dalam kemakfuannya. Tapi dengan catatan anil qalil, kalau kondisinya sedikit. Nah, yang dimaksud sedikit dalam bab ini bagaimana? Apakah hanya 1 tetes, 2 tetes? Nanti dijelaskan. Ya. Sehingga karena dimakfu artinya dimaafkan, ya, sekalipun mengenai baju dan kaki, maka tidak apa-apa untuk dibawa sholat tanpa harus dibasuh. Seperti itu. Kenapa begitu? Fa innan nasa la budda lahum minal intishar fi hawaijihim. Karena manusia itu pasti berlalu lalang, pasti bertebaran untuk memenuhi kebutuhannya. Falau kallafnahum al-ghusla la'azumatil musyaqqah. Andai kata manusia itu dipaksa untuk mencuci baju yang kena tanah atau cairan yang diyakini najis yang ada di jalanan itu, maka la'azumatil musyaqqah, maka yang jelas akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Oleh karenanya dimakfu. Ini menurut Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Majmu' yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian dalam kitab lain, ya, di kitab Hasyiah I'anatit Talibin, ya, itu jilid 1, ya, dijelaskan. Di sini dijelaskan wa an qalil tinin, dan termasuk najis yang dimakfu adalah sedikitnya tanah, ya, atau dari sedikitnya tanah yang mengenai baju atau kaki kita. Nah, kemudian batasan sedikit itu seperti apa? Apa setetes, 2 tetes, 3 tetes? Ya. Maka di sini wadhabitul qalil huna, ya, ketentuan sedikit dalam masalah ini, yakni masalah tanah jalanan atau air yang ada di jalanan. Karena tanah jalanan itu tentunya ada airnya. Kalau nggak ada airnya, itu sulit mau nempel ke kita. Ya. Sekiranya huwallazi la yunsabu sahibuhu ila sabtatin ala syai'in aw kabwatin ala wajhihi aw qillati tahaffud. Ya. Sekiranya orang yang kecipratan najis jalanan itu sekiranya tidak dianggap jatuh, ya, tidak dihukumi jatuh, artinya tidak sampai jatuh, ya, atau sampai kepleset, atau dikatakan kurang berhati-hati dalam menjaga. Jadi hanya sebatas lewat, tapi tetap kecipratan, maka di sini itu dimakfu. Jadi bukan 1 tetes, 2 tetes, yang penting nggak jatuh, kemudian tidak kepleset, dan tidak dianggap sengaja melumuri badannya dengan hanya sekedar lewat, tapi ya kemudian masih kecipratan juga. Nah, ini najis yang menyentuh baju dan kakinya umpamanya itu dimakfu. Nah, najis seperti apa? Walau bimughalladhin, di sini dijelaskan sekalipun najis itu najisnya
anjing. Ya. Catatannya lagi, asalkan najis itu bercampur dengan tanah sehingga sulit dibedakan. Kalau bisa dibedakan, oh ini yang nempel tai kucing, oh ini yang nempel tai anjing, oh ini yang nempel kotoran ayam, maka itu sudah jelas kalau najis, maka tidak dimakfu. Di sini dijelaskan tidak dimakfu. Ya. Seperti itu. Kemudian itu kalau ada tanahnya. Kalau tidak ada tanahnya, umpama batu saja, aspal saja, tapi di situ ada kotoran anjing, ada kotoran manusia, ada kotoran ayam, umpamanya seperti itu, ya. Bagaimana? Sedangkan kita biasa lewat di sana dan tidak ada jalan lagi. Ya. Maka dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan, Syekhina, guru pengarang kitab Fathul Mu'in di sini, kemudian disyarah oleh I'anatul Talibin, itu berkata, Ibnu Hajar berkata bahwasanya jalan yang tidak ada tanahnya, berarti air saja tatkala kehujanan, ya. Kemudian di situ ada kotoran manusia, ada kotoran anjing, ada kotoran hewan-hewan. Kemudian kena hujan, manusia lewat, kena baju, kena kaki. Nah, maka di sini beliau Imam Ibnu Hajar menjelaskan, ya, bil afwi, dimaafkan, artinya dimakfu, tidak sampai najis. Alasannya apa? Alasannya musyaqqatan lihtirazin, dikarenakan sulit untuk menjaga dari najis itu karena sudah ada di jalan. Tidak bisa kaki harus basah, bisa-bisa dari sandal juga naik ke atas. Nah, seperti itu. Catatannya harus sedikit, ya tadi itu apa ketentuannya, enggak sampai jatuh, enggak sampai kepleset, dan juga tidak dianggap sebagai orang yang kurang berhati-hati dalam menjaga najis. Artinya jalannya ya jalan biasa, ya seperti itu. Tahu kalau pakai sepeda motor, ya sudah biasa pakai sepeda motor biasa saja, ya tidak ngebut, ya biasa-biasa saja, ya seperti itu. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, musim hujan, kemudian ada kotoran hewan di jalan mengena baju kita, kaki kita, asalkan tidak nampak kotoran hewan, yakni bercampur dengan air, bercampur dengan tanah, kemudian mengenai baju, maka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya najis itu dimakfu, catatannya sedikit. Ketentuan sedikit di sini adalah sekiranya orang itu tidak sampai jatuh, tidak sampai kepleset, juga tidak dianggap sebagai orang yang kurang berhati-hati dalam menjaga najis. Artinya jalannya tidak sembrono, tidak lari, biasa-biasa saja. Seperti itu. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan dari penanya, dan semoga ini bermanfaat, berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.